I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi obat. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu terkait interaksi obat hiperlipidemia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Inar Aminarti selaku moderator, dan rekan saya Ayu Lestari, saya Aldesri Aulia, saya Arianto. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Oke, langsung saja. Definisinya adalah menurut American Heart Association, hiperlipidemia adalah keadaan di mana kadar lemak yang tinggi dalam darah. Hiperlipidemia menunjukkan suatu kondisi kelebihan substansi lemak yaitu lipid, sebagian besar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Hiperlipidemia juga merupakan suatu kondisi berlebihan lemak dalam sirkulasi darah. Dapat disebut juga dengan hiperlipoproteinemia karena substansi lemak yang mengalir di peredaran darah terikat oleh protein, karena lemak merupakan partikel yang tidak larut air. Klasifikasi yaitu berdasarkan etiologinya, hiperlipidemia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dislipidemia primer yang disebabkan karena kelainan genetik spesifik. Yang kedua dislipidemia sekunder, yaitu dislipidemia yang terjadi karena penyakit lain yang menyebabkan kelainan metabolisme lemak dan lipoprotein. Serta hiperlipidemia yaitu yang ketiga idiopatik, yaitu hiperlipidemia yang belum dapat diketahui penyebabnya. Oke, ada pun faktor resiko dari hiperlipidemia yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Yang kedua, gangguan ginjal, diabetes, usia, jenis kelamin, gangguan hati, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, kurang olahraga, kebiasaan merokok, dan obesitas. Yaitu tanda dan gejala hiperlipidemia yaitu biasanya tidak terdeteksi dini sehingga baru ditemukan ketika evaluasi atau pemeriksaan penyakit aterosklerosis atau penyakit kardiovaskular. Tanda dan gejalanya itu yang pertama, santoma, setalasma, nyeri dada, nyeri perut, kram di betis saat berjalan, kadar kolesterol atau trigliserida yang tinggi, serangan jantung, obesitas, intoleransi glukosa. Interaksi obat adalah perubahan efek obat akibat pemberian obat atau zat lainnya, makanan, minuman, dan herbal, atau disebabkan karena adanya kondisi tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat yaitu tahap pertama absorpsi, sifat fisika kimia obat, perubahan pH cairan gastrointestinal, perubahan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Yang kedua itu tahap distribusi, protein plasma atau albumin yang mengikat obat. Tahap ketiga itu metabolisme, penghambat enzim pemetabolisme CYP450 dan penginduksi enzim pemetabolisme CYP450. Yang terakhir itu tahap ekskresi, kerusakan ginjal karena obat. Adapun golongan obat hiperlipidemia, yang pertama itu golongan statin. Mekanismenya itu kerjanya bekerja dengan cara membatasi pembentukan kadar kolesterol dalam hati dan menghambat kerja enzim HMG CoA reduktase, penurunan konsentrasi kadar kolesterol intraseluler, peningkatan reseptor LDL yang terjadi pada permukaan hepatosit mengakibatkan meningkatnya kadar kolesterol LDL dalam darah dan menurunkan konsentrasi kadar kolesterol termasuk lipoprotein, ApoB, dan trigliserida. Adapun contoh obatnya itu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, lovastatin. Golongan asam nikotinat atau niacin, mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menghambat kerja enzim hormon sensitifase pada jaringan adiposa sehingga membatasi total asam lemak bebas. Asam lemak bebas yang berada dalam darah akan diambil oleh hati dan membentuk VLD. Menurunnya kadar kolesterol VLDL dalam hati akan mengakibatkan turunnya kadar kolesterol, trigliserida, dan LDL dalam plasma. Adapun contoh obatnya itu asam nikotinat. Yang terakhir itu golongan inhibitor VCS-K9. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menurunkan kadar lipid LDL. VCS-K9 berfungsi sebagai proses degradasi kadar lipid LDL jika dihambat melalui VCS-K9.
maka akan meningkatkan LDLR dalam hepatosit yang akan menurunkan kadar lipid LDL. Adapun contoh obatnya itu Evolus, golongan inhibitor PCSK9. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menurunkan kadar lipid LDL. PCSK9 berfungsi sebagai proses degradasi kadar lipid LDL. Jika dihambat melalui PCSK9, maka akan meningkatkan LDLR dalam hepatosis yang akan menurunkan kadar lipid LDL. Adapun contoh obatnya itu Evolocumab dan Alirocumab. Baik, adapun golongan selanjutnya dari obat hiperlipidemia yaitu golongan bile acid restrans, di mana mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menurunkan kolesterol dengan menghambat absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik yang menghasilkan cadangan kolesterol yang ada dalam hati, meningkatkan aktivitas reseptor LDL dalam proses katabolisme kolesterol, menghasilkan turunnya kadar kolesterol LDL yang ada pada darah. Adapun contoh obatnya dari golongan ini yaitu ada kolestipol, kolesteramin, dan kolsevelam. Adapun golongan terakhir dari obat hiperlipidemia yaitu ada golongan inhibitor absorpsi kolesterol, di mana mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara absorpsi kolesterol yang dihambat melalui usus halus, dapat menurunkan kadar kolesterol LDL sejumlah 15-25%. Adapun contoh obat dari golongan ini yaitu ada obat ezetimibe B. Baik, selanjutnya kita melangkah ke interaksi obat dari hiperlipidemia. Yang pertama yaitu obat hiperlipidemia, contoh obatnya itu simvastatin dengan obat lain yaitu obat amlodipin. Jenis interaksi yaitu mayor. Adapun mekanisme interaksi dari kedua obat ini yaitu pemberian bersama dengan amlodipin dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma simvastatin dan metabolit aktifnya asam simvastatin dan mempotensiasi risiko miopati yang diinduksi statin serta penghambatan metabolisme simvastatin. Baik, adapun interaksi selanjutnya yaitu contoh obat dari hiperlipidemia yaitu ada obat gemfibroksil dengan obat simvastatin. Jenis interaksi itu mayor. Adapun mekanisme interaksinya yaitu penggunaan bersamaan inhibitor reduktase HMG-CoA dan turunan asam fibrat, terutama gemfibroksil dapat meningkatkan konsentrasi plasma dari beberapa penghambat reduktase HMG-CoA dan atau metabolit aktifnya serta dapat menyebabkan miopati parah dan rhabdomyolysis. Tingginya tingkat aktivitas penghambatan HMG-CoA reduktase dalam plasma dapat meningkatkan risiko toksisitas muskuloskeletal. Adapun penanganannya dari mekanisme interaksi ini yaitu penggunaan bersamaan turunan asam fibrik dan inhibitor reduktase HMG-CoA umumnya harus dihindari kecuali manfaat dari perubahan lebih lanjut dalam kadar lipid diantisipasi lebih besar daripada potensi resikonya. Penambahan fibrat pada terapi inhibitor reduktase HMG-CoA biasanya memberikan sedikit tambahan penurunan kolesterol LDL. Semua pasien yang diobati dengan penghambatan HMG-CoA, reduktase, dan atau fibrat harus disarankan untuk segera melaporkan jika terjadi nyeri otot, nyeri tekan, atau kelemahan yang tidak dapat dijelaskan, terutama jika disertai demam, malaise, dan atau urin berwarna gelap. Terapi harus dihentikan jika kreatinin kinase meningkat tajam tanpa adanya olahraga berat dan atau jika miopati dicurigai atau didiagnosis. Selain itu, pasien harus dipantau secara ketat untuk hepatotoksisitas. Baik, selanjutnya ada obat asam nikotinat dengan ketoconazole, jenis interaksinya mayor. Mekanisme interaksi, penggunaan obat hepatotoksik bersama dengan ketoconazole atau levoketonazole dapat meningkatkan risiko cedera hati. Hepatotoksitas serius telah dilaporkan dengan levoketonazole dan hepatotoksitas fatal atau membutuhkan transplantasi hati telah dilaporkan dengan penggunaan ketoconazole oral, di mana levoketonazole adalah enantiomer. Beberapa pasien tidak memiliki faktor risiko penyakit hati. Selama studi klinis, kerusakan hati yang diinduksi oleh obat atau puncak ALT atau AST lebih besar dari 3 kali batas atas normal terjadi pada 13% pasien yang menggunakan levoketonazole. Adapun penyelesaian masalahnya, penggunaan ketoconazole atau levoketonazole dengan agen lain yang berpotensi hepatotoksik harus dihindari. Pasien yang diobati dengan levoketonazole atau ketonazole harus menjalani tes hati sebelum dan selama pengobatan. Produsen levoketonazole merekomendasikan penghentian pengobatan segera jika tanda-tanda hepatotoksitas muncul. Pasien harus disarankan untuk mencari pertolongan medis
jika mereka mengalami potensi tanda dan gejala hepatotoksitas seperti demam, ruam, gatal, amoreksia, mual, muntah. Kemudian ada obat evolocumab dengan obat efgartigimod alfa. Jenis interaksinya moderat. Mekanisme interaksinya, penggunaan efgartigimod alfa secara bersamaan dapat menurunkan konsentrasi plasma dan efek terapeutik obat yang berikatan dengan reseptor Fc neotanus manusia seperti globulin imun, antibodi monoklonal atau turunan antibodi yang mengandung domain Fc manusia dari subkelas IgD. Kemudian efgartigimod alfa memblokir FcRn manusia, reseptor yang diekspresikan secara luas yang memainkan peran penting dalam mendaur ulang dan mempertahankan tingkat homeostatis IgD yang bersirkulasi dan antibodi lain dengan mencegah degradasi selulernya. Kemudian, adapun penyelesaiannya yaitu potensi penurunan efektivitas obat yang berikatan dengan reseptor Fc neonatus manusia harus dipertimbangkan selama pengobatan bersamaan dengan efgartigimod alfa. Ketika penggunaan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang diperlukan pertimbangan untuk menghentikan efgartigimod alfa dan menggunakan terapi alternatif. Kemudian ada obat cholestyramine dengan obat lain yaitu digoxin. Jenis interaksinya moderat. Mekanisme interaksi cholestyramine Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.